Halo guys, kembali lagi bersama gue di Sobat Film. By the way, apa kabar kalian? Semoga aja kalian baik-baik aja ya. Karena pada kesempatan kali ini, Sobat Film akan merangkum sekaligus mereview sebuah kisah menarik dari film dengan judul Tomorrow War tahun 2021. Film ini mengisahkan tentang kehebohan dunia setelah munculnya sekelompok orang dari masa depan yang mengabarkan jika umat manusia di masa depan sudah diambang kepunahan akibat munculnya ribuan makhluk aneh yang menginvasi bumi. Mengetahui hal itu, para pimpinan dunia pun sepakat untuk mengirimkan para tentara serta warga sipil pergi ke sana untuk membantunya. Tapi sayangnya, mayoritas di antara mereka yang dikirim ke sana tidak kembali lagi. Dan hal itu mengakibatkan rakyat di seluruh dunia melakukan demo besar-besaran serta protes mengapa mereka harus terlibat perang yang bahkan belum terjadi. Hingga kemudian, seorang guru sains bernama Dan Forester menemukan satu fakta tentang rahasia kemunculan makhluk aneh itu yang nantinya akan mengubah seluruh takdir umat manusia. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan video ini, seperti biasa subrek aja biar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sobat Film. Film ini diawali dengan diperlihatkan sekumpulan orang bersenjata tampak tiba-tiba terjatuh dari langit dan mendarat di sebuah kolam di atas gedung. Di sini dapat kita ketahui bahwa kota ini sudah dalam keadaan porak-poranda. Apakah yang sebenarnya terjadi? Kita lihat saja nanti. 28 tahun sebelumnya, tepatnya tanggal 22 Desember tahun 2022, tampak di kota yang sangat indah terdapat seorang pria bernama Dan Forester. Dia adalah seorang mantan tentara angkatan darat yang kini telah menjadi seorang guru sains di SMA. Selang beberapa menit berjalan, Dan pun sampai ke rumahnya. Tampak ramai sekali orang di rumahnya ini. Tak lama, ia memanggil anaknya yang sangat cutek bernama Muri untuk membawakan barang-barangnya. Keramaian yang terjadi di rumahnya ini ternyata karena mereka sedang nobar Piala Dunia. Entah tayangan bola di rumah mereka disensor atau mungkin gak punya TV, para kerabat serta teman-temannya ini sampai menonton di rumahnya. Selain mempunyai anak, Dan juga tentunya memiliki seorang istri yang bernama Amy. Tak berapa lama kemudian, hal aneh pun terjadi di mana televisi yang menayangkan Piala Dunia di rumahnya ini tiba-tiba saja error tidak jelas. Dan di dalam stadion tempat diselenggarakannya Piala Dunia itu, ternyata tampak sekumpulan orang seperti tentara keluar dari sebuah portal dan berjalan di tengah lapangan. Apakah ini semacam konser atau kejutan dari pipa? Yang jelas kita lanjut aja dulu. Hingga kemudian salah seorang tentara misterius itu berkata, "Kami datang dari 30 tahun di masa depan." Ia juga mengabarkan jika seluruh manusia di masa depan sedang diambang kepunahan akibat munculnya makhluk aneh yang menyerang bumi. Maka dari itu, mereka datang ke masa ini untuk meminta bantuan memusnahkan makhluk-makhluk tersebut. Dan film pun dimulai. Setahun pun sudah berlalu di mana diceritakan bahwa setelah kejadian di tahun lalu itu, fasilitas teleportasi di seluruh dunia pun dibangun untuk mengirim militer dunia ke masa depan serta membantu memerangi makhluk aneh yang diketahui bernama Landak Putih. 1.000 orang pertama pun dikirim ke sana, tapi setelah sepekan berjuang di masa depan, ternyata yang berhasil kembali hanyalah segelintir orang saja. Dan karena sedikitnya tentara yang memenuhi persyaratan pergi ke sana, maka para pimpinan dunia sepakat untuk melakukan perekrutan di seluruh dunia, yang berarti warga sipil pun diharuskan untuk membantu tentara lainnya untuk dikirim ke masa depan. By the way, tampak SBY juga ikutan di syuting kali ini guys. Tetapi meskipun sudah mengirimkan bantuan dan mengorbankan manusia di masa kini, ternyata terdapat sebuah fakta jika populasi umat manusia di masa depan ternyata tak kurang dari 500.000 jiwa. Lantas hal itu membuat semua orang di seluruh dunia bertanya-tanya apakah sepadan melakukan semua ini? Demo gerakan anti perang dan kerusuhan pun terjadi di berbagai negara di mana mereka protes mengapa mereka harus terlibat perang yang bahkan belum terjadi. Singkat waktu, pagi pun menjelang. Dan kali ini tampak Dan mulai menjalani rutinitasnya sebagai seorang guru sains di SMA. Tapi terlihat para muridnya tampak sangat lesu. Mungkin karena situasi yang terjadi saat ini di mana beberapa anggota keluarga mereka diketahui telah gugur saat perang di masa depan. Dan pun mencoba untuk mencairkan suasana dengan mengatakan, "Hei murid shit, nanya dong." Mendengar hal itu, salah seorang muridnya pun langsung mengacungkan tangan berniat untuk bertanya. Tapi tanpa diduga, Dan malah mengabaikannya. Apakah yang sebenarnya terjadi di antara mereka berdua? Dan ternyata muridnya yang bernama Senja ini sangat terobsesi dengan yang namanya Gunung Purba. Di mana setiap hari ia selalu penasaran dengan Gunung Purba. Dan hal itu membuat Dan bingung harus menjelaskan bagaimana lagi karena dia bukanlah seorang pakar gunung.
Tak berapa lama kemudian, HP-nya tiba-tiba berbunyi dan ternyata itu panggilan dari petugas perekrutan, di mana ia diminta untuk pergi ke kantor pusat saat ini juga. Sementara itu, di luar gedung tempat perekrutan tersebut, tampak orang-orang juga sedang berdemo menuntut pemerintah menghentikan semua ini. Di kantor ini, Dan langsung melakukan serangkaian tes untuk pergi ke masa depan. What are you whispering? Dan ternyata tanpa diduga ia berhasil lolos dari tes itu dan kini Dan dinaikkan statusnya menjadi aktif atau lebih jelasnya Dan dipastikan akan dikirim ke masa depan. Di sini diketahui jika syarat untuk pergi ke masa depan yaitu orang yang akan pergi ke sana harus sudah meninggal sebelum tahun di sana. Intinya kan masa depan yang dituju Dan dan yang lainnya ini tahun 2051. Sementara itu menurut alat canggih yang digunakan oleh si rekrutmen tertulis bahwasannya Dan akan meninggal di tahun 2030. Maka dari itu ia diterima untuk pergi ke sana. Setelah itu ia pun langsung dipakaikan sebuah gelang ajaib yang di dalamnya terdapat sebuah GPS agar Dan tidak bisa kabur. Selain itu, fungsi dari gelang ini juga untuk memudahkan Dan dan yang lainnya pergi dan kembali lagi dari masa depan. Sementara itu, kali ini diperlihatkan istri Dan yang ternyata bekerja untuk Satgas Perekrutan, yang mulai menanyakan kepada beberapa orang yang berhasil kembali lagi ke masa kini, tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana. Tapi hampir semua orang yang diundang tampak hanya diam saja, dan hanya satu orang yang berusaha memberikan penjelasan, tapi itu pun ia hanya ngomong nggak jelas. Diketahui mayoritas orang yang selamat dan berhasil kembali dari sana mengalami suatu gangguan mental yang dinamakan PTSD atau stres pasca trauma. Jelas aja, warga sipil yang tidak tahu menahu soal perang malah dikirim ke medan perang yang tentara pun hingga kini belum bisa mengatasinya. Tak lama kemudian, suaminya datang lalu menunjukkan gelang ajaib itu. Amy pun langsung menyuruh Dan pergi untuk melepaskan gelang itu. Tapi tentu saja, Dan tidak bisa lari dari pemerintah karena pemerintah sudah menyiapkan sederet hukuman yang akan menimpa Dan dan keluarga jika ia mencoba kabur. Selain itu, ini juga demi kelangsungan hidup Muri di masa depan kelak. Selang beberapa saat, ia menghampiri putrinya Muri yang sedang bermain, lalu kemudian menjelaskan semuanya. Sontak Muri langsung memperlihatkan wajah yang murung setelah mendengar hal itu. Tapi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa dan pada akhirnya ia pun mengizinkan ayahnya itu untuk pergi. Singkat cerita, waktu pemberangkatan sudah tinggal menghitung hari. Tak peduli perbedaan ras, etnis, suku, dan sebagainya, mereka akan berjuang bersama-sama di medan perang. Dan kali ini tampak Dan dan para relawan lain sudah berkumpul di asrama yang sudah disediakan. Lalu seorang letnan yang bernama Hart mengatakan jika misi akan berjalan selama 7 hari dan jika selama 7 hari itu mereka masih hidup, maka gelang ajaib itu akan secara otomatis mengatakan mereka kembali lagi ke masa ini. Sebelum pemberangkatan, mereka terlebih dahulu dibagi menjadi 2 kelompok yang dinamakan D-Force dan Air Force yang penugasannya pun belum dijelaskan. Di sana, Dan tentunya memiliki rekan baru yang bernama Charlie. Meskipun kurang meyakinkan, tapi si Charlie ini adalah seorang ilmuwan. Selain si Charlie, ada juga seorang pria bernama Dorman yang nantinya juga bakalan jadi rekannya. Dorman ini adalah satu-satunya orang yang kembali lagi dalam keadaan sehat fisik dan mental, di mana ini adalah kali ketiganya ia mengikuti program tersebut. Sedikit info, kalung yang digunakan Dorman ini adalah cakar landak putih yang telah ia bunuh di masa depan. Ia membawanya ke sini mungkin sebagai souvenir. Singkat waktu, malam pun tiba dan kali ini diperlihatkan Dan sedang berbincang-bincang dengan teman barunya si Charlie, sementara yang lainnya tampak tengah beristirahat. Tapi tiba-tiba, suara sirine terdengar begitu keras dan ternyata itu adalah pertanda jika mereka akan segera diberangkatkan malam ini juga. Lantas semua orang kaget karena jadwal pemberangkatan ternyata lebih awal dari jadwal yang sudah dijanjikan. Dengan senjata lengkap, Dan dan yang lainnya pun bersiap untuk masuk ke portal masa depan. Satu persatu barisan mulai terbang masuk ke dalam portal itu. Tapi di sini terlihat sedikit kesalahan di mana posisi pendaratan mereka ternyata tidak sesuai dengan titik koordinat yang telah ditentukan. Lantas mengakibatkan setengah dari pasukan pun tewas begitu saja. Sangat konyol sekali, bukan? Tapi untungnya, Dan, Charlie, Dorman, dan beberapa orang lainnya bisa selamat karena mereka mendarat di sebuah kolam yang berada di atas gedung. Di sini diperlihatkan keadaan kota di tahun 2051 di mana tampak kota ini sudah sangat hancur. Tak lama kemudian, seorang pimpinan dari markas mengabarkan jika mereka telah bersiap untuk melakukan pengeboman di kota ini. Tapi yang menjadi kendalanya adalah tim riset laboratorium mereka terjebak di kota ini.
dan tidak bisa keluar karena para landak putih tengah mengepungnya. Maka dari itu, tugas pertama Dan dan timnya kali ini adalah menyelamatkan tim riset mereka. Dan yang seorang mantan tentara pun langsung menjalankan perintah lalu menyampaikan perintah itu kepada seluruh anggota timnya. Mereka pun mulai melancarkan operasi penyelamatan itu dengan berjalan menuju gedung tersebut. Singkat waktu, Dan dan timnya berhasil masuk ke dalam gedung yang dituju. Tapi di dalam gedung ini, tanpa diduga seluruh tim riset mereka sudah tewas menggantung. Dan pun langsung mengabarkan hal itu kepada pimpinan di markas. Dengan raut wajah yang terlihat sedih, ia pun memerintahkan Dan untuk ke ruangan lab untuk mengambil sebuah ampul biru. Dan pun langsung bergegas pergi ke sana. Sementara itu, dua orang yang ditugaskan berjaga di luar gedung tampak melihat sesuatu. Dan mereka berdua pun langsung mengabarkan hal itu ke rekan lainnya yang berada di dalam gedung. Di scene lain, tampak dari markas juga diperlihatkan mereka sedang memberangkatkan pesawat tempur yang nantinya akan menjatuhkan bom di kota ini, serta menyelamatkan Dan dan yang lainnya. Kembali ke Dan, di situasi yang semakin menegangkan, ia masih mencari kesana kemari ampul itu, hingga pada akhirnya ia pun menemukannya. Setelah mendapatkan benda itu, ia beserta pasukannya pun bergegas keluar dari gedung ini. Tapi di perjalanan menuruni tangga, tiba-tiba makhluk yang sangat mengerikan, bukan? Dan pasukannya pun secara serentak langsung menembakinya. Diperlihatkan makhluk aneh ini sangatlah kuat. Seluruh tembakan yang dilesakkan Dan dan pasukan tampak tidak terlalu berpengaruh. Hingga beberapa saat kemudian, Dan yang seorang mantan tentara dan tentunya memiliki mental serta fisik yang kuat, langsung memerintahkan timnya untuk meninggalkannya sendiri di sana. Sementara ia sendiri malah mengajak Baiwan makhluk itu. Di tengah-tengah pertarungan mereka berdua, Dorman tiba-tiba datang dan langsung menembak leher landak itu hingga tewas. Ia pun menjelaskan jika leher dan perut adalah kelemahan landak itu. Singkat waktu, mereka pun berhasil keluar dari gedung ini. Tapi kini masalah semakin sulit karena landak-landak itu ternyata memanggil koloninya, yang mengakibatkan Dan dan pasukan pun tampak tengah dikejar-kejar oleh mereka. Alhamdulillah, bala bantuan sudah datang, tapi tiba-tiba oh shit, para landak itu tiba-tiba sudah ada di depan dan langsung membegal bala bantuan yang dikirimkan. Sontak Dan dan pasukan pun langsung menembakinya. Sementara itu, di scene lain tampak pesawat tempur sudah sampai di kota ini dan mulai mengebom setiap sudut kota. Kembali ke Dan dan pasukan, kali ini diperlihatkan di tengah-tengah pelarian mereka salah seorang rekannya malah terjatuh. Dorman mengatakan, gas ajalah, kita gak punya banyak waktu coy. Tapi Dan malah memerintahkan pasukannya ini untuk menyelamatkan salah satu rekannya itu terlebih dahulu. Dirasa situasi semakin tidak menguntungkan, Dan dan pasukan yang masih tersisa pun pada akhirnya terpaksa meninggalkannya. Sesaat setelah itu, bom pun langsung dijatuhkan di sana dan membuat kota menjadi semakin berwarna. Singkat cerita, kali ini diperlihatkan Dan yang baru saja bangun dari pingsannya dan kini sedang berada di posko kesehatan militer. Tampak di sana juga terdapat Charlie yang sepertinya masih linglung. Dan setelah mereka berdua keluar, mereka kebingungan karena tempat ini kok aman-aman aja. Kali ini diperlihatkan Dorman tampak tengah termenung sendirian. Hingga di saat Dan mengatakan di mana rekan-rekan lainnya, Dorman malah berbalik bertanya, "Menurutmu mereka di mana?" Diketahui setelah pengeboman beberapa waktu yang lalu, semua rekannya tewas dan hanya menyisakan mereka bertiga saja. Ia agak kesal dengan keputusan Dan waktu itu yang malah berniat menyelamatkan satu rekannya hingga menjadi blunder yang mengakibatkan rekan yang lainnya pun juga ikut tewas. Tapi ini juga tentunya bukan sepenuhnya salah Dan karena ia juga tidak mengira hal ini akan terjadi. Lalu beberapa saat kemudian, datang dua orang tentara menghampiri mereka bertiga lantas mengatakan jika Dan dipanggil oleh pusat untuk pergi ke sana. Sementara itu, Charlie dan Dorman akan ditugaskan kembali menghabisi para landak-landak itu. Sesampainya di sana, ia langsung disambut oleh seseorang yang merupakan seorang kolonel. Special Forces. Former. Past life. Hingga setelah berbincang-bincang beberapa saat, hal di luar dugaan pun terjadi di mana si kolonel ini mengaku bahwa sebenarnya dirinya adalah Muri, anak dari Dan sendiri. Dan pun langsung kebingungan apakah ini benar anaknya. Setelah dilihat-lihat, ternyata wajahnya memang sangat mirip dengan Muri anaknya. Tapi di saat ia hendak memeluknya, Muri malah menolaknya. Apakah yang sebenarnya terjadi? Nanti juga tahu.
Muri mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pimpinan peneliti yang kini tengah mengembangkan sebuah ampul atau cairan untuk mengalahkan landak-landak tersebut. Mendengar hal itu, tentu saja Dan langsung mengatakan jika dirinya sangat bangga pada Muri yang sekarang. Beberapa saat kemudian, ia langsung mengajak Dan masuk ke dalam pusat penelitian miliknya.